Kira-kira untuk mekanisme pengurusan sertifikat itu seperti apa itu? Ya, jadi kita kadang-kadang kita jadi notaris juga ya. Ada klien kita minta buatkan sertifikat. Seharusnya tidak sesederhana itu. Iya, iya. Jadi kalau kita artinya betul-betul profesional, kita itu harus tahu dulu sejarah bagaimana kepemilikan seseorang, sekelompok orang memiliki tanah yang belum bersertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi bareng MKN, salam akta. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan tamu, seorang notaris senior dan beliau juga guru saya. Langsung saja ya kita sapa beliau. Assalamualaikum Om Ahmad Syarifuddin. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Om, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, langsung aja Om, ini di saat kondisi pandemi ini gimana Om? Ada perubahan aktivitas atau masih seperti biasa? Iya, jadi kita menjaga diri masing-masing. Jadi mengurangi aktivitas di luar rumah. Di luar rumah ya. Nah Om, barangkali di sini kita akan sedikit bertanya nih tentang Om Syarifuddin ini waktu berpraktek tahun berapa ini Om? Saya tahun 2000-an. 2000-an ya. Kalau menempuh pendidikan kenotariatan sebelum menjadi notaris itu di tahun berapa? Di tahun 96 sampai dengan tahun 99 di Universitas Diponegoro. Oh, dari Undip ya. Tapi ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu Om, bahwa Om Syarifuddin ini sebelum menjadi seorang notaris ternyata sudah banyak pengalaman Om ya, melanglang buana. Artinya dulu sempat mengambil ekonomi ya Om ya, kalau nggak salah. Iya, di Fakultas Ekonomi Unsri. Unsri ya, iya. Jadi barangkali itu yang membuat Om juga akhirnya menempa diri Om juga menjadi notaris yang kalau boleh saya bilang ya, Om Syarif ini ada di mana-mana gitu. Jadi beliau juga mensupport Unsri, dulu sempat ngajar saya juga Om ya. Yeah. Kemudian juga sering menjadi saksi ahli di beberapa persidangan, dan terus terang beliau ini merupakan kebanggaan kita bersama Om. Jadi asetnya notaris PPAT Palembang. Oh iya, Om kalau boleh tahu Hafiz, ini Om saya dengar ada anak juga ya yang mengambil notaris. Ya, jadi sejarahnya itu Hafiz. Saya kan sebelum jadi notaris kan 20 tahun bekerja. Oke. Tapi saya bekerjanya kayaknya sudah tidak ada spesialis manajer ya. Manajer ya, bukan owner ya. Oh iya. Jadi setiap 5 tahun saya itu berhenti bekerja. Setiap 5 tahun pindah. Jadi ya macam-macam lah pekerjaan itu. Jadi setelah saya berpikir bekerja, kawin dan dapat anak, ada tante, suaminya adik bapak, notaris di Serang. Oh begitu. Nah dialah yang pertama, udah daripada bekerja lebih enak jadi profesional. Begitu. Jadi menginspirasi Om ya beliau ya. Menginspirasi. Jadi kalau misalnya Habis boleh tahu Om, selama Om 20 tahun nih sebelum menjadi seorang notaris, selama Om dalam pekerjaan tuh ada bersentuhan sama notaris juga? Atau? Iya, jadi saya tahun 78 itu sudah pernah membuat sebagai direktur ya perseroan komanditer. Oh begitu ya. Jadi komanditer Venoskap sama notaris Darbi. Iya. Dan sering setiap ada pekerjaan buat perjanjian kerjanya adalah bentuk kerjasama sistem operasi Pak Darbi. Oh begitu. Jadi udah cukup akrab ya Om ya? Iya. Dengan dunia notaris ya. Nah terus tadi untuk anak Om itu sekarang sudah selesai atau masih menunggu? Iya. Jadi saya mempunyai 2 orang anak.
Satu laki-laki namanya Rizky Pratama, yang kedua Rati Pratiwi. Itu semuanya S1, S2-nya alumni Unpad di Pajajaran ya. Oke. Jadi mereka sekarang sudah jadi notaris di Kabupaten Bandung sama PPAT. Oh begitu, jadi dua-duanya? Dua-duanya, waduh luar biasa ya. Nah kalau kan Hafiz sering lihat Om juga nih beberapa kali itu tampil atau menjadi saksi ahli itu Om. Itu kira-kira apa yang menjadi motivasi Om gitu? Jadi saya selalu memberikan keterangan ahli kalau di penyidik itu di Diskrimum Polda. Diskrimum ya. Iya. Di Harda 2 ya. Itu udah lama dari tahun 2002. Iya. Dan saya juga nggak mau dibayar. Iya. Begitu juga dalam memberikan keterangan ahli di pengadilan negeri. Cuman barangkali ada lebih kurang 2 bulan yang lalu yang mereka bayar kan. Iya. Mereka bayar katanya nggak enak Pak. Tapi selama itu saya nggak pernah mau dibayar. Luar biasa. Karena, jadi betul-betul motivasinya untuk membantu lah ya. Artinya sesama itu Om biasanya digunakan tuh artinya di luar persidangan pun dimintai pendapat ya. Ya, jadi dari segi penyidik itu mereka tuh minta second opinion. Jadi mereka juga nggak mau artinya dikadali oleh yang lain. Betul. Waduh luar biasa. Ini mungkin jadi inspirasi juga ya buat kita. Artinya dalam menjabat sebagai notaris itu ternyata banyak kita bisa melakukan hal-hal mulia ya Om ya, seperti yang dilakukan Om Sarip salah satunya. Ya Om, mungkin ada satu topik menarik nih yang akan kita bicarakan di sore hari ini kan. Seperti kita tahu belakangan ini ada program dari pemerintah, Prona atau PTSL biasa disebut. Itu kan akhirnya di satu sisi kita sangat positif itu menyambut. Artinya pemerintah begitu perhatian untuk menerbitkan sertifikat hak milik ya, yang selama ini mungkin menjadi satu hal yang dalam tanda petik langkah gitu Om ya, karena mungkin faktor pengetahuan masyarakat, faktor pengurusan yang agak sulit dan seterusnya. Nah, boleh kita sharing di sini Om, kira-kira untuk mekanisme pengurusan sertifikat itu seperti apa itu? Ya, jadi kita kadang-kadang kita jadi notaris juga ya. Ada klien kita minta buatkan sertifikat. Seharusnya tidak sesederhana itu. Iya. Jadi kalau kita artinya betul-betul profesional, kita itu harus tahu dulu sejarah bagaimana kepemilikan sekelompok orang memiliki tanah yang belum bersertifikat. Nah itu kan ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama dari surat-surat zaman penjajahan. Yang kedua dari jual beli adat. Yang ketiga dari pewarisan. Yang keempat dari pancung alas. Nah semua teori-teori itu ada dasar hukumnya. Dasar hukum itu dimulai dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 60 yang mulai berlaku tanggal 24 September 61. Setiap undang-undang kan ada peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 61. Terus dirubah lagi dengan peraturan pemerintah Nomor 24 97. Nah dulu ada Menteri Agraria, jadi setingkat Menteri Negara, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Jadi untuk Juklak dan Juknis dari PP 2497 ini, yaitu keluarlah peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 97. Terus yang terakhir itu Perkaban Nomor 8 2012 Tahun 2012. Perkaban ini kepala badan. Jadi semuanya itu harus tahu dulu. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Betul. Dari mana dia mendapat tanah itu, apa yang disebut dengan alas hak. Kita tahunya alas hak cuma surat pengakuan hak. Padahal alas hak itu bisa dia berupa surat keterangan tanah, ya kan?
Bisa dia dari mendapatkan pewarisan. Kalau dia mendapatkan pewarisan tuh, ada nggak ahli waris yang lain? Apa sudah setuju? Apa udah dibagi? Dan dari mana orang tuanya mendapatnya? Jadi dari awal kepemilikan tanah itu ya harus clear dulu. Iya betul. Tapi untuk kita di Sumsel ini, kita banyak menggunakan surat pengakuan hak dari Pancung Alas. Iya. Kebanyakan itu yang digunakan. Iya. Jadi semua Pancung Alas juga ada aturan hukumnya, diatur oleh hukum HTN, hukum tanah nasional, diatur oleh PP 2497, ada juga di KUH Perdata, ya dibuka aja nanti. Oke. Iya, waduh luar biasa ya. Ini satu pengetahuan yang luar biasa lagi. Jadi ibaratnya pengen bikin sertifikat Pak, nih langsung kemudian diproses dan jadi gitu ya. Tapi ada beberapa hal tadi yang sudah Om sampaikan gitu ya. Nah Om, terkait juga nih karena pengalaman Om yang sering juga menjadi saksi ahli atau memberikan keterangan. Kalau untuk di Sumsel sendiri Om, itu yang paling sering kasusnya apa ya Om? Atau kalau boleh, ini kan kita buat video untuk memberikan edukasi dan juga pencerahan nih Om sama teman-teman baik yang notaris maupun awam. Barangkali Om bisa contohkan atau ceritakan kasus yang mungkin bisa menjadi acuan atau pegangan lah buat teman-teman di sini. Silakan Om, gimana? Jadi kita notaris ini sering membuat akta dengan judul akta pengoporan. Oke, iya betul. Akta pengoporan itu adalah akta yang belum ada alas hak di atas tanah itu. Jadi surat-surat yang ada itu ya banyak SPH aja, SPH gitu ya. Kalau kita di Palembang, Sumsel itu akta pengoporan. Kalau di Jawa itu akta pengalian hak mereka buat. Pengalian hak ya. Nah memang dalam membuat akta pengoporan ini sangat riskan ya. Karena apa? Tidak ada tugas dari notaris untuk melihat ke lapangan, ke lokasi untuk tanah itu bagaimana ya. Terus yang kedua juga, apakah surat-surat dalam bentuk legal formal ini palsu apa tidak, kita nggak tahu. Betul. Jadi sering sekali setelah kita membuat akta pengoporan sering masalah. Masalah tuh begini. Tahu-tahu di atas tanah itu sudah ada sertifikat. Tahu-tahu tanahnya diblokir. Tahu-tahu tanah ini ada SPH lain. Ya, satu versi kadang-kadang 3 SPH. Nah maka itu untuk jadi notaris yang baik itu begini caranya. Sebelum dibuat akta pengoporan, para pihak ini disuruh dulu menghadap ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, kantor pertanahan di mana domisili tanah itu mereka adakan plotting ya Om ya? Plotting. Jadi kalau plotting itu kan tahu nanti kantor pertanahan buka database, pergi ke lapangan, menanyai dengan tanah yang berbatasan, jadi seperti sistem sporadik ya. Tapi pada dasarnya kantor pertanahan modern pada koordinat tertentu, waktu dia buka database dia sudah tahu titik itu, apakah sudah ada sertifikat atau belum. Nah, ini seringkali dilewatin Om ya? Prakteknya kita cuma buat akta pengoporan, begitu para pihak ada masalah marahnya ke kita, karena mereka kan nggak ngerti dengan hukum itu kan. Kalau sudah buat sama otoritas clear, bukan begitu. Jadi notaris juga harus profesional, harus membantu para pihak. Akibatnya apa? Mereka berperkara di bidang materi, kita notaris kan dipanggil. Betul itu. Nah, kalau misalnya tadi seperti yang Om sampaikan kan, di suatu keadaan tuh dimana seorang notaris membuat pengoporan hak, kemudian ternyata di atas tanah itu ternyata sudah ada sertifikat Om. Itu ada nggak barangkali contoh kasus atau yang pernah Om temui lah gitu ya? Banyak kasus itu. Kasus itu sampai ke pengadilan. Oh gitu ya Om. Jadi si A menjual tanah ke B. Si A juga kadang-kadang kan cuma ada surat pengakuan hak. Ya kadang-kadang bodong juga ya setelah kita pikir-pikir ya. Tapi tidak bisa juga, karena dalam akta pengoporan itu dijelaskan pada si B
bila mana sertifikat itu tidak keluar, ya, tidak diterbitkan oleh pemerintah, maka pihak B kan memberi kuasa pada pihak lain untuk menyerahkan tanah ini. Iya. Kan itu kan yang dibuat di akta pengotoran. Maka itu gunanya plotting tadi. Plotting tadi ya. Plotting tadi. Betul untuk menepis itu tadi Om ya. Iya. Iya. Oke, baiklah. Ini udah mulai hangat ini obrolan kita. Nah Om, kalau di Palembang sendiri Om ya, dari Om sejak tahun berapa tadi Om aktif di 2002 ya. 2002 tuh saya sudah anggota MPD. Sudah masuk jadi pimpinan di Pemda. Iya. Sudah oleh notaris senior, kalau ada notaris dipanggil oleh penyidik saya mendampingi. Terus sampai ke pengadilan saya dampingi, kalaupun diminta sebagai orang yang berbicara ahli, saya baru, tapi waktu itu ya saya percaya diri aja kan. Dan ternyata terbukti kan Om ya, mungkin itu tadi berkat pengalaman dan juga memang kesungguhan Om. Nah Om, kalau dari beberapa kasus yang Om sering temuin, itu boleh dipersentase Om, artinya kemungkinan apa karena tidak tahu, apa karena memang ada unsur keuntungan dalam tanda petik, artian wah lumayan besar ya udah lewat aja gitu, atau apa Om yang menjadi penyebab daripada kondisi-kondisi itu? Iya, di samping itu ini kan masalahnya itu kan yang mungkin tidak tahu ya. Iya. Karena yang pertama kita lihat masyarakat awam, jadi dia tidak tahu. Kalau sudah dibuat akta pengoporan, mereka taunya akta jual beli, padahal bukan. Iya. Hukum di kita notaris itu untuk tanah yang belum bersertifikat tidak bisa dibuat jual beli. Karena apa? Di atas tanah itu tidak ada hak. Iya. Tidak ada publisitas. Betul. Masih disebut tanah negara. Tanah negara aja kalau kita tanya apa yang maksud mereka nggak bisa jawab. Betul. Semestinya mereka sudah bisa jelaskan tanah negara atau apa. Iya. Jadi kasus-kasus ini ya karena ketidaktahuan dari sisi para penghadap, orang awam. Terus notaris sendiri kadang-kadang ya kan udah ada tuh yang buat akta pengoporan, ikuti aja. Jadi mencontoh sesuatu ya yang belum tentu benar ya. Tapi sekarang ada perkembangan baru. Alumni MKN ini mereka mengadakan plotting. Gitu ya. Jadi mereka sudah mengadakan plotting. Jadi mereka tidak serta-merta menerima aja. Apa kehendak para bagi kita notaris nggak ada risiko. Iya. Ya, saya jamin bila mana Anda SOP-nya sesuai dengan undang-undang jabatan, ada alas hak. Awas ya, GS itu bukan alas hak ya. Gambar situasi itu bukan alas hak. Alas hak itu salah satu dari 4 yang saya sebutkan tadi. Betul. Boleh dia dimasukkan, dibuat surat pengakuan hak. Boleh juga dalam surat lama berupa surat keterangan hak usaha. Nah itulah yang disebut dengan tanah erpah. Iya. Oke. Iya, ini semakin menarik ya perbincangan kita pada sore hari ini. Nah Om, berkaitan juga dengan tadi kan seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam Undang-Undang Pertanahan Nasional itu ada daluarsa atau working ya. Agak sedikit belepotan karena bahasa Belanda. Nah, ini seperti apa Om dari kacamata Om? Jadi ini kan ada lampaunya waktu ya. Yang disebut dengan reperworking. Jadi reperworking ini diilhami dari bahwa hukum tanah nasional dalam pemerintah, kantor BPN menerbitkan sertifikat, dia menganut sistem stelsel negatif positif. Jadi tidak menganut positif saja, tidak menganut negatif saja. Artinya kalau sudah diterbitkan sertifikat dalam bentuk positif, berarti sertifikat itu nggak bisa dibatalkan. Nah, sebaliknya kalau dia cuma menganut sistem negatif, berarti sertifikat itu gampang dibatalkan. Maka itu stelsel negatif timbullah hukum
lampaunya waktu Rektor Weking yang mengatakan seseorang memiliki sertifikat 5 tahun baru terkuat dan terpenuhi setelah diterbitkan oleh PPN. Itu teorinya, teori Rektor Weking. Tapi dalam kenyataan yang saya alami, yang saya memberikan keterangan ahli di pengadilan negeri, ya bukan begitu. Iya, ada yang lebih dari situ, tapi masih tetap digugat ya. Iya. Ya, itu gimana itu Om? Jadi kasusnya tuh begini ya, dia menggunakan definisi pancung alas. Oke. Jadi keterangan saya itu waktu itu ya saya terancam juga ya, karena keterangan saya itu membuktikan pernyataan saya itu dibenarkan oleh hakim. Iya. Walaupun mereka sampai kasasi, mereka tetap kalah. Tapi saya terancam, sampai di mobil pun saya dikejar. Padahal saya sendiri aja waktu itu. Kan saya bilang, saya kalau saksi ahli itu kan dilindungi undang-undang. Ternyata enggak juga. Jadi begini, jadi A ini memiliki tanah nih. Saya nggak bisa sebut daerahnya ya. Dia seluas 5 hektar nih. A memiliki tanah. Ini hutan. Datang si B, B bilang pada A, boleh nggak saya numpang? Saya mau nanam karet. Boleh, kata si A. Nah si A minta, udah buat aja izin tumpang katanya. B tanda tangan. Nah berjalan kan tanaman karet 5 tahun mulai ada ya, mulai nyadap. 10 tahun, nggak pernah datang nih ke kebun ke lokasi. 15 tahun masih aman, 20 tahun aman. Nah sudah 20 tahun si B membuat surat pengakuan hak. Dia bilang bahwa saya mendapatkan tanah ini dari membuka hutan. Kan definisi pancung alas itu sekelompok orang membuka hutan. Dia bersihkan, dia tanami, dia urus, dan dia tunggu. Selama 20 tahun berturut-turut, tidak ada gugatan dari manapun, maka orang atau sekelompok orang berhak atas tanah itu. Jadi syaratnya udah masuk semua itu? Udah masuk ya. Jadi dan kepadanya untuk mengambil hak itu pada pemerintah negara. Dalam hal ini BPN. Dari sertifikat. Dia dari pancung alasnya terpenuhi. Nah, keluar sertifikat oleh B dijual sama C. Miliaran nih.